Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, para asatid dan ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di majelis yang insyaallah mudah-mudahan menjadi majelis yang kelak bisa menjadikan satu sama lain di antara kita saling memberikan syafaat, karena majelis ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga teringat dengan ikhwan-ikhwannya yang ada di dalam majelis ini. Walaupun ya tidak banyak yang kita bahas, paling 1 ayat 2 ayat, tapi mudah-mudahan dengan ini mampu menumbuhkan semangat kita untuk tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristiqomah di dalam menapaki jalan perjuangan yang menjadi jalan kita dan menjadi ikrar kita bersama. Dan mudah-mudahan ya yang kita pelajari, yang alhamdulillah ini mau selesai 1 juz ya khataman. Kalau dalam sebuah hadis itu kan dikatakan 1 ayat saja yang kita pelajari, yang kemudian kita pahami maknanya, kita pahami tafsirnya, itu lebih baik daripada ribuan rakaat yang kita lakukan di sholat-sholat malam kita itu, karena keutamaan daripada fadilah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya terus terang lupa sampai mana materi kita dulu, tapi alhamdulillah Ustaz Miftah nge-WA kita dulu terakhir membahas pada surat ayat yang ke 124 ya, 124, dan sekarang menginjak kepada 125 pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ja'alnal baita matsabatan linnas wa amnan wattakhidu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Sebagaimana biasa, man yuridul qiraah wal yatafaddal. ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذرياته ما عرف به إماماته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا
يتوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بها ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاس والأقدار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين وركع السجود، أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم صلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. Syukran, jazakumullah khairan. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-20
ini 124 ya, 125 ini masih berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang berkenaan dengan imamah kepemimpinan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam serta anak cucu keturunannya. Kita bahas sedikit dari ayat yang sebelumnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtila atau ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara perintah-perintah dan larangan-larangan itu yang menjadi ujian yang kita rasakan, ya, yang kita sering dengar di khutbah pada saat Idul Adha tentang ceritanya pengorbanan Nabi Ibrahim di dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari membuang, menjauhkan Hajar dan Ismail sampai pada penyembelihan. Semua itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibtila bagi Nabi Ibrahim untuk membuktikan keimanan Nabi Ibrahim, yang nantinya ketika lulus dalam ujian ini, Nabi Ibrahim berhak untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga mengajarkan kepada kita, jika memang kita layak untuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin umat ini, maka tahapannya adalah al-ibtila. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Ketika ditanya manakah yang lebih mulia, orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan, kepemimpinan, ataukah diuji dengan sebuah ibtila? Mana pahala yang lebih besar? Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakkan hatta yubtala. Tidak akan mungkin orang itu meraih ketinggian, meraih kepemimpinan, meraih kemenangan hatta yubtala, sampai dia mendapatkan ujian. Ibaratnya kalau langsung pada kita, nggak akan mungkin al-iman ini dibiarkan besar begitu saja dengan mudahnya sampai Allah betul-betul memberikan ujian-ujian. Ujian ini adalah hakikatnya sebuah latihan. Yang latihannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita, maka kita lulus nggak mengurusi amanah itu. Ketika kita lulus mengurusi amanah itu, maka layaklah kepemimpinan untuk kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau lulus terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada ketamakan untuk penerusnya itu menjadi seperti dia yang mendapatkan fadilah kepemimpinan dunia dan akhirat, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Apakah nanti keturunanku juga akan terus menjadi seorang pemimpin? Maka Allah jawab la yanalu ahdi adz-dzalimin. Kepemimpinan itu tidak akan diambil oleh orang-orang yang zalim, yang tidak siap untuk ibtila tadi, yang tidak siap untuk menerima perintah dan larangan. Dan kalau kita pelajari syariat kita, kalau kita pelajari syariat Islam kita, kalau kita laksanakan tanpa menyimpang, itu adalah sebuah sebuah konsep yang mampu menjadikan kita secara otomatis menjadi besar dan menjadi hebat. Seluruh syariat Islam itu begitu, karena memang
Allah Subhanahu wa taala sudah men-settingnya seperti itu. Ketika kita tidak lulus di dalam mengemban amanah ini, maka kita pun tidak akan jadi besar. Nah, itulah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ayat yang berikutnya ini, wa ja'alnal baita matsabatan linnas. Beliau Syekh As-Sa'di kemudian mengatakan, tsumma dzakara ta'ala namudajan bagian dalan ala imamati Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah contoh yang eksis, yang selamanya bisa kita lihat, dalan yang menunjukkan ala imamati Ibrahim, pada kepemimpinannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa hadzal bait al-haram. Yang dimaksud di sini ayat itu atau contoh dan eksis itu adalah rumahnya Allah, Baitul Haram, alladzi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam, yang kita kalau menuju ke sana itu merupakan salah satu daripada rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini madiyani ma'al imam hatta qiyamis sa'ah. Al jihad wal hajj madiyani ila qiyamis sa'ah. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan juga tentang kepemimpinan, asar kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kokohnya generasi-generasi berikutnya dan akan tetap dikenang, ini efek daripada asar kokohnya sang pendiri yang telah diterpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Karena dia sudah menjadi ibaratnya emas yang murni. Haton lidunub wal atham, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa fihi min atharil khalil wa dzurriyyatihi, dan di dalamnya juga ada asar-asar atau bekas-bekas daripada Nabi Ibrahim dan anak cucu keturunannya. Ma'urifa bihi imamatu, yang dengannya bisa diketahui tentang pengaruh daripada kepemimpinannya dulu. Wa tadakkarat bi halatu, dan senantiasa keadaannya akan diingat terus. Faqala wa id ja'alnal baita matsabatan linnas, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah ini matsabatan, tempat berkumpulnya bagi manusia, marjaan, sebuah tempat kembali, yatubuna ilaihi, yang orang-orang itu bolak-balik untuk mendatangi tempat tersebut. Untuk apa? Lihusuli manafiihim ad-diniyah wa dunyawiyah, untuk mendapatkan manfaat dan kemaslahatan mereka baik dunia maupun akhirat. Dan kita kenal bangsa Arab, di samping mereka mengadakan manasik haji yang mereka katakan sebagai peninggalan Nabi Ibrahim, di sisi lain mereka sembari manasik haji itu pun mengadakan sebuah perdagangan untuk kemaslahatan dunia mereka. Sehingga apa? Ini yang menjadikan Abrahah kemudian iri, karena Mekah dengan keberadaan Ka'bah itu menjadi pusat di jazirah Arab, baik perekonomian maupun tempat peribadatan. Akhirnya dia membuat sebuah kanisah atau ma'bad yang sangat besar sekali, yang dilapisi dengan emas, agar supaya bisa menarik apa? Menarik orang-orang untuk ziarah dan beribadah di ma'bad tersebut, di tempat ibadah yang dibangun oleh Abrahah di Yaman, Tetapi apa yang terjadi? Malah pada malam harinya
orang-orang Arab Badui itu malah menelei tempat ibadah tersebut. Akhirnya Abraha sangat marah, kemudian marahnya dilampiaskan akan menghancurkan Ka'bah, karena dengan sebab itulah ya gerejanya ini tidak baru. Yang kemudian kita kenal dengan pasukan gajah yang Allah ceritakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai ila akhirih, yang kemudian Allah susul dengan surat Quraisy li ila fi Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka itu bagaikan dedaunan yang dimakan ulat, dihancurkan. Itu semua untuk li'ila fi Quraisy, untuk perjalanannya, keamanannya orang-orang Quraisy. Dia demi Ka'bah ini. Ila fi rihlata syita'i waswaif. Falyabudu rabba hadzal bait, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini adalah husul masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Maka barang siapa yang pingin makannya selalu tercukupi, kemudian hatinya selalu tentram dan enak, falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa? Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau Syekh Jaulani mengomentari ayat ini, jika engkau ingin rakyatnya tunduk dan patuh, realisasikan firman Allah ini. Manusia itu kalau perutnya kenyang, kemudian dia merasa aman, maka mereka akan mendapatkan tumaninah dalam kepemimpinan,mu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taraddaduna ilaihi, ya bolak-balik ke Ka'bah tersebut. Sampai hari ini juga sama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia selalu ingin ke sana. Yang sudah pernah haji pingin haji lagi, yang sudah pernah umroh pingin umroh lagi, pingin umroh terus, kalau bisa setiap tahun bisa umroh. Walaupun kemarin saya mendengar salah satu syekh dari Libya mengharamkan umroh 2 kali. Kenapa? Sebabnya karena menguntungkan Arab Saudi. Karena Arab Saudi sama sekali nggak ada peran membantu Palestina katanya. Lebih baik umroh yang kedua, yang ketiga langsung diinfakkan ke Palestina. Hukumnya haram katanya. Wallah. Dan dia berani bertanggung jawab di hadapan Allah dengan fatwanya ini. Wala yahduna minhu wa tara, dan kebutuhannya tidak akan tertolak di sana. Wa ja'alahu amnan, dan menjadikan yang ada di Baitillahil Haram itu mendapatkan sebuah keamanan. Termasuk bukan saja yang ada di sana, termasuk manusia-manusia yang menjadi takmir bagi Masjidil Haram itu juga dijadikan Allah kemana-mana menjadi aman. Karena apa? Karena pasca dihancurkannya pasukan gajah, itu orang-orang di Jazirah Arab kalau mau merampok orang mesti tanya dulu, itu Quraisy atau tidak. Kalau diketahui itu Quraisy, maka mereka tidak akan berani untuk merampok. Kenapa? Karena masih teringat nanti ada burung ababil muncul, karena mereka ini yang melayani Baitullahil Haram. Sampai seperti itu. Makanya wa amanahum min khauf, itu orang Quraisy kemana-mana
amnan. Maka hati kita juga sama, ketika hati kita terpaut ke sana, insya Allah Allah berikan keamanan. Ya'manu bi kullu ahadin hatal wahsh, sampai binatang buas pun aman di sana. Atau yang pernah ke sana ini, sampai burung dara pun, kalau burung dara saya di sini tidak aman dari sembelihan orang. Tapi kalau di sana aman, tentram, gak ono sing nembak, gak ono sing nyetip. Tapi saya belum pernah lihat sendiri. Wa hatal jamadat kal asjar, sampai juga apa namanya? Jamadat. Apa jamadat itu? Benda-benda yang nggak punya nyawa itu aman di sana. Seperti pepohonan, nggak boleh ditebang, nggak boleh dirusak dan yang lainnya, masya Allah. Walihada kanu fil jahiliyah, oleh karena itu mereka ketika di masa jahiliyah ala syirkihim, di atas kemusyrikan mereka, yahtarimunahu asyaddal ihtiram, walaupun mereka di atas kesyirikan tetap menghormatinya dengan hormatan yang penuh. Wa yajidu ahaduhum qatila abihi fil haram, bahkan di antara mereka ada yang mendapati atau menjumpai pembunuh bapaknya di wilayah haram, fala yuhayyiju, maka enggak ada greget sama sekali, enggak ada rontakan hati untuk balas dendam gara-gara di tanah haram. Tapi ada ini satu kata takwa. Sama katanya kadang lewat sana banyak yang kecolongan juga. Tapi ini dalam masalah bangun. Falamma ja'al Islam, dan ketika syariat Islam atau agama Islam itu datang, zadahu hurmatan wa ta'dziman, itu semakin menambah kehormatan dan kebesaran, keagungan daripada Baitullah al-Haram, wa tasyrifan wa takriman, semakin menambah mulia dan semakin menambah kewibawaannya. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah, jadikanlah dari makom Ibrahim itu tempat sholat. Maknanya yahtamilu ayyakunal murad bidzalikal maqam al-ma'ruf, itu bisa jadi tempat yang sudah sama-sama kita ketahui, alladzi qad ja'alal an, yang Allah jadikan sekarang itu muqabila bil Ka'bah, yang berada tepat di depan pintu Ka'bah. Ini maksud yang pertama. Wa anal murad bihada, yang dimaksud di sini adalah raka'at tawaf, 2 rakaat tawaf. Yustahabu an takuna khalfa maqami Ibrahim, yang disunahkan untuk dilakukan di belakang makom Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, pendapat ini diikuti oleh kebanyakan para ahli tafsir. Mana yang kedua, wa yahtamilu ayyakunal maqam mufradan mudhofan, bisa jadi yang dimaksud al maqam di sini adalah kalimat mufrad mudhof, yang maksudnya adalah faya ummu jami'a maqamat Ibrahim, mencakup seluruh makom-makom Ibrahim fil hajj, di dalam ibadah haji. Maksudnya adalah waya al masyair kulluha, yaitu masyar-masyar semuanya, dari tawaf, sa'i, kemudian wukuf bi Arafah, Musdalifah, ramyul jimar, wan nahr, nyembelih, wa ghairu dzalik min af'alil hajj. Fayakunu makna, maka dengan ini maknanya bisa berarti musola itu adalah ma'badan, tempat atau tempat ibadah, yaitu yang dimaksud adalah iktadu bihi fi sya'airil hajj, ikutilah
hal-hal tersebut dalam ibadah-ibadah haji. Wala'alla hadzal makna aula, bisa jadi makna inilah yang lebih afdal atau lebih utama. Lidukhulil maknal awal fihi, karena makna yang pertama itu dicakup oleh makna ini juga. Wahtimalil lafdzi laudan, lafaz itu juga lebih cenderung pada makna yang kedua ini. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti. Ahidna bimakna auhayna, kami wahyukan kepada keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa amarna huma, dan kami perintahkan keduanya bitadhiri baitillah minasyirki, untuk membersihkan rumahnya Allah dari kesyirikan wal kufri, dan juga kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan, wa minar rijsi, dan dari kotoran-kotoran, wan najasat, dan najis-najis, wal akdar, dan kotoran-kotoran. Liyakuna, agar supaya tempat tersebut menjadi bagi litaifin, orang-orang yang tawaf di dalamnya, wal akifina, dan orang-orang yang iktikaf, war rukais sujud, dan orang-orang yang rukuk lagi sujud, ai al musallin, yaitu orang-orang yang sholat, sebagai tempat bagi mereka. Quddimat tawaf, di ayat ini didahulukan lit taifin, quddimat tawaf likhtisasihi bil masjid, karena orang-orang yang tawaf itu menjadi kekhususan bagi Masjidil Haram ini, yaitu maksudnya adalah Ka'bah. Tsummal i'tikaf, kemudian disebutkan berikutnya adalah wal akifin, i'tikaf. Li'anna min syartihi al masjidu mutlaqan, karena syarat daripada i'tikaf itu adalah masjid secara mutlak. Tsumma shalah, kemudian disebutkan salat, yaitu dengan kalimat rukais sujud. Ma'annaha afdal, padahal sebenarnya salat itu lebih utama, tapi disebutkan yang pertama adalah tawaf, yang kedua adalah i'tikaf, padahal salat lebih afdal. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan Baitullah, yaitu Ka'bah, itu dikhususkan di sana ibadah tawaf, yang di masjid-masjid lain tidak ada tawaf. Kemudian disusul dengan i'tikaf, dikarenakan masjid itu adalah syarat utama daripada ibadah i'tikaf, baru disebutkan sholat. Wa dhafal bari al-baita ilaihi li fawaida. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rumah, yaitu Ka'bah, ilaihi, kepada dirinya, li fawaida, karena di sana ada faidah-faidah. Minha, diantaranya adalah anna dzalika yaqtadi syiddata ihtimami Ibrahim wa Ismail bitadhirihi likaunihi baitillah. Anna dzalika, bahwasanya itu dikarenakan yaqtadi syiddata ihtimami Ibrahim, menuntut pada besarnya atau sangatnya perhatian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikannya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena idhofah tadi kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan khullah, itu disebabkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai Ibrahim pada derajat yang sangat besar pula, sampai dijuluki sebagai Khalil, karena khullah itu a'la
a'lal mahabbah, cinta yang paling besar atau cinta yang paling tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya dikorbankan, istrinya dikorbankan, anaknya dikorbankan untuk disembelih, semua itu sudah terbukti karena Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika perintah untuk membersihkan membersihkan Ka'bah atau membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, langsung rumah itu disandarkan kepada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Nabi Ibrahim yang begitu mencintai Allah, ketika mendengar bahwa itu adalah rumahnya Allah, maka besar perhatiannya kepada rumah itu untuk dibersihkan sangat luar biasa sekali. Sebagaimana kalau ada orang mencintai seseorang, maka orang tersebut akan begitu apa saja bagi orang ini yang dimiliki, dia akan dipedulikan sama dia, apa saja akan dikorbankan. Kalau gambarannya orang jatuh cinta, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dari itu kemudian Allah menyandarkan langsung rumah itu kepada rumahnya, baiti fa yabdulani juhdahuma, sehingga menjadikan mereka mengerahkan kesungguhan mereka berdua, wa yastafrigoni wus'ahuma, dan mengerahkan daya upaya yang mereka mampu fi dzalik, dalam melayani membersihkan Baitullah. Wa minha annal idhofah, dan diantaranya faedahnya adalah bahwa idhofah di situ disandarkannya rumah itu kepada dirinya Allah, taqtadit tasyrif wal ikram, menuntut atau menjadikan rumah tersebut menjadi rumah yang begitu mulia dan begitu terhormat. Fafi dzimniha, diantara di dalam kandungannya adalah amara ibadahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya juga untuk bitakdimihi wa takrimihi, untuk mengagungkannya dan juga memuliakannya. Wa minha, diantaranya adalah anna hadhil idhofah, bahwasanya idhofah ini sandaran rumah kepada dirinya Allah, rumahku, dia as-sabab al-jadib, merupakan sebab daya tarik lil qulub ilaihi, bagi hati-hati kita ini untuk cenderung ke sana. Karena apa, pada hakikatnya Ka'bah bebatuan biasa, tidak ada keistimewaan dari yang lain. Kalau seandainya ada raja di mana atau orang Syiah bangun Ka'bah persis seperti Ka'bah yang ada di Mekah, maka kira-kira kaum muslimin pada tertarik untuk ke sana enggak? Tidak akan tertarik ke sana. Kenapa? Karena tidak dikatakan baiti oleh Allah, itu rumahku. Tapi ketika Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu baiti, dikatakan oleh Allah itu rumahku, dan kaum mukminin hatinya itu terpanggil dan mencintai Allah, maka itu menjadi panggilan dan daya tarik bagi hati-hati kita untuk pergi ke sana, mengunjungi sana, walaupun kita harus membayar dengan harta yang sangat mahal. Maka ini juga menunjukkan bahwa semakin hati kita bersih, maka kita di dunia ini juga akan semakin merindukan
Ka'bah. Karena apa? Di sanalah rumah Allah di muka bumi ini. Maka barang siapa yang belum bisa ke sana, maka sering-seringlah ke rumah Allah yang ada di sekitarnya, yaitu masjid. Perempuan juga sama. Kalau mawaniknya hilang semua, nggak ada fitnah, di rumah juga bisa ditinggal aman-aman, lebih baik di masjid. Kalau nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kayak santri-santri sekarang, lebih baik di qo'ah, sholat berjamaah. Para musyrifah juga jangan sampai sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid. Akhirnya musyrifah sholatnya di kamar, nggak ikut di qo'ah. Padahal di atas nggak ada kerjaan apa-apa, malah sholatnya terlambat. Ini insya Allah diketahui oleh semua. Baik, barakallahu fikum. Mungkin dari asatidz yang lain ada tambahan, kami persilakan untuk tafsiran ayat 125 ini. Moga silakan, mungkin di sana ada hikmah-hikmah yang belum terkuatkan oleh tafsir as-Sa'di ini. Jazakumullah khairan atas waktunya. Saya menambahkan satu hikmah, dan sebenarnya memperjelas hikmah yang terakhir tadi tentang Ka'bah diidhofahkan atau bait ini diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ibadah di dunia ini itu tidak bergantung kepada tempat, tapi yang paling utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW dan para salafus saleh juga mengajarkan demikian. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Hajar Aswad waktu itu, wallahi inni la'alamu annaki hajaran walau la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashummu ma syamamtu. Demi Allah, wahai batu Hajar Aswad, engkau hanyalah batu. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah itu menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Tapi karena saya melihat Rasulullah menciummu, saya butuh mencium. Ya, ini mengajarkan kita bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama kita berdoa adalah itu karena Allah. Kalaupun itu di tempat-tempat tersebut, ini juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Jazakumullah khairan. Ini tambahan dari Ustaz Fatih bahwa mulianya Baitullah Al-Haram itu karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kunci utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana perkataan Umar tadi, kalaulah bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Karena Umar bin Khattab tahu hakikatnya Hajar Aswad itu adalah hanya sebuah batu yang la yanfa wala yadur, nggak bisa memberikan manfaat maupun nggak bisa memberikan bahaya. Kemudian ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada beberapa hadis ya. Kita semua tentunya sama. Hati kita ingin sangat bisa pergi ke sana. Dan mudah-mudahan semua yang ada di majelis ini, semua yang ada di Al-Iman, mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa taala semuanya jadikan pernah bisa merasakan di sana, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya rabbal
Ngalamin. Itu PR-nya Ustaz Adik. Tor Al-Iman segera dihidupkan. Insya Allah. Ya, kalau Ustaz Al-Iman semuanya insya Allah giliran gratis semua. Senang semua insya Allah. Nah ini hati kita dengan cinta ke sana, ya. Di samping hati kita cinta ke sana, kita juga harus mengetahui, ya, di sana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebuah amalan perjuangan menegakkan Islam itu memiliki kemuliaan yang bisa jadi lebih utama daripada al-hajju wal umrah. Di antaranya yang ada di dalam surat surat At-Taubah yang berbunyi aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawu. Tidak sama. Di ayat ini sangat jelas sekali, dan sababul nuzul ayat ini juga sangat jelas sekali, yang dimana para sahabat itu ketika berada di depan masjid, mereka kemudian mengedepankan amalan mereka masing-masing. Di antara mereka adalah saya tidak tidur, selalu qiyamul lail, saya tidak pernah tidak puasa, semuanya hari-hari saya penuhi dengan puasa, saya tidak menikah, semuanya saya fullkan untuk ibadah. Satunya saya akan berjihad sampai syahid. Nah ini saling mengandalkan atau berutama-utama tentang amalan-amalan mereka. Karena sampai rame ketika Umar bin Khattab lewat menanggapi. Ini kata gitu ambil. Nanti kalau Rasulullah datang, saya akan nanyakan tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, kemudian ditanyakan tersebut, berikutnya kemudian turunlah ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun atau muflihun. Ini yang pertama. Maka kemudian di saat di saat para sahabat mengetahui keutamaan ini, kita melihat, ya, bahwa kuburan-kuburan mereka ternyata, ya, mu'udhamuhum justru berada pada medan-medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini tidak mengesampingkan keinginan dan kecenderungan kita untuk bisa pergi ke sana. Tetapi ketika kita belum juga bisa ke sana, kita kemudian tahu bahwa di sana juga ada amalan yang bisa jadi lebih afdal daripada ke sana, yaitu mengemban amanah Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita untuk kita perjuangkan. Yang hari ini ada di tangan kita, yaitu menebarkan dakwah Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di bawah itu ada lagi yang dimana Rasulullah SAW bersabda bahwa la'an akhruja fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Saya keluar rumah untuk menyelesaikan, membantu saudara saya yang lagi kelaparan, saudara saya yang lagi punya masalah, untuk saya bantu, saya selesaikan sampai selesai, lebih saya cintai daripada saya harus beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi yang masih masuk dalam wilayah haram. Lebih saya cintai daripada iktikaf di situ selama sebulan. Sekali lagi, ini tidak menyampaikan kalau begitu kita tidak usah umroh, enggak. Kalau kita diberikan Allah kesempatan bisa haji. Kalau diberi kesempatan bisa umroh. Tetapi kita harus juga tahu di sana ada amalan-amalan yang sangat luar biasa sekali ini. Di samping
Tadi yang pertama tingkatannya adalah mengemban warisan Rasulullah SAW untuk kita perjuangkan agar selalu eksis. Yang kedua adalah membantu secara fisik, yaitu orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang punya masalah keluar dari masalah dunia mereka. Ini tambahan diantara hikmah-hikmah dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lainnya, Ustaz Agus. Baik, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya tegaskan bagi para asatidz dan ustadzah sekalian bahwa taklim malam Selasa ini ya kita akan berusaha istiqomahkan terus ya, di samping di dalam mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih penting daripada itu arahan dari yayasan ini adalah tempat kita menyatukan hati, tempat kita berkumpul, tempat kita bersatu menyemai daripada ya semangat kita untuk saling mengingatkan bahwa kita ini sedang membawa amanahnya Rasulullah SAW di dalam mengkader generasi-generasi Islam. Mudah-mudahan melalui majelis taklim ini itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, persatuan kepada kita, hati-hati kita bisa tertaklifkan, karena kekuatan kita adalah kekuatan persatuan, kekuatan ya ta'aliful qulub, yang satu sama lain di antara kita itu bisa saling bahu-membahu di dalam mengemban amanah ini. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.